Suara adukan semen terdengar dari kejauhan. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Bandung, rumah-rumah berdinding papan berderet rapi meski banyak yang mulai lapuk. Di salah satunya, tinggal sepasang suami istri, Anton dan Sylvie. Rumah itu sempit, hanya 2 ruangan, 1 kamar tidur dan 1 ruang tengah yang merangkap dapur. Namun bagi Anton, rumah itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Ia yang membangun dengan tangannya sendiri, menabung dari hasil menjadi kuli bangunan. Setiap pagi, Anton berangkat kerja sebelum matahari terbit, membawa bekal nasi bungkus dari Sylvie, kadang cuma nasi dengan telur dadar, kadang tempe goreng. Ia berjalan kaki hampir 2 kilometer ke tempat proyek, lalu pulang saat malam turun, tubuhnya dipenuhi debu dan keringat. Namun bagi Sylvie, kehidupan seperti itu sudah mulai menyesakan. Awalnya, ia menerima Anton apa adanya. Dulu, Anton tampak gagah di matanya, sederhana tapi jujur, pekerja keras, dan selalu bisa membuatnya merasa aman. Tapi seiring waktu, cinta itu mulai terkikis oleh kenyataan hidup. Malam itu, hujan turun deras. Atap seng mereka bocor di beberapa titik, membuat lantai basah di sana-sini. Anton berjongkok memperbaikinya, sementara Sylvie duduk di kursi plastik, menatap nanar. "Ton," suaranya pelan tapi berat. "Iya, Enam. Sampai kapan kita hidup kayak gini?" Anton berhenti mengetuk paku, menatap istrinya. "Kayak gimana maksudmu?" "Ya begini. Rumah bocor, uang gak pernah cukup, baju aja beli kalau udah robek. Aku capek, Ton." Anton menarik napas panjang. "Aku ngerti, Enam. Tapi aku kerja sekuat tenaga. Kamu tahu sendiri aku gak pernah santai. Tapi hasilnya gak ada, Ton. Hidup kita gitu-gitu aja." Anton terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya terasa diremas. "Percayalah, Enam. Aku punya mimpi. Aku gak mau jadi kuli selamanya. Aku lagi belajar jadi mandor, belajar hitung bahan. Siapa tahu nanti bisa buka usaha sendiri." Sylvie mendengus pelan. "Dari dulu kamu ngomong gitu. Tapi sampai sekarang, gak ada bukti." Anton menunduk. "Rezeki orang beda-beda, Enam. Tapi aku yakin, asal kita sabar, pasti ada jalan." "Dan aku udah gak sabar," bisik Sylvie lirih, tapi cukup untuk membuat dada Anton terasa sesak. Sejak malam itu, Sylvie berubah. Ia lebih sering keluar rumah, katanya membantu temannya membuka butik kecil di jalan raya. Anton percaya saja, karena ia tak pernah punya waktu untuk mengawasi. Tapi diam-diam, Sylvie mulai mengenal Dika, seorang pelanggan tetap di butik itu. Dika berbeda jauh dari Anton. Ia berpenampilan rapi, wangi, sopan, dan sering mentraktir Sylvie makan di restoran mahal. Dari percakapan kecil, Sylvie tahu Dika punya bisnis properti kecil-kecilan. Hidupnya tampak stabil, dan yang paling penting, ia tak perlu berkutat dengan debu dan lumpur seperti Anton. Hati Sylvie goyah. Ia mulai membandingkan. Dan setiap kali melihat Anton pulang dengan baju kotor dan tangan kapalan, perasaan jijik dan iba bercampur di dadanya. Sampai akhirnya, suatu malam, Sylvie memutuskan bicara. Anton baru saja pulang kerja. Ia menaruh helm proyek di kursi dan menuang air minum. "Alhamdulillah, hari ini lumayan. Dapat lembur sedikit, bisa beli beras sama minyak." Tapi Sylvie menatapnya tanpa ekspresi. "Ton, aku mau ngomong." Anton tersenyum. "Ngomong apa, Enam?" Sylvie menatap lantai, lalu menegakkan kepala dengan tatapan datar. "Aku mau pisah." Anton membeku. "Apa?" "Aku mau cerai." Suaranya datar, tanpa getar, tanpa air mata. Anton tertawa kaku, berusaha menganggapnya candaan. "Enam, kamu capek ya? Kalau capek,
Istirahat dulu. Jangan ngomong aneh-aneh. Aku serius, Ton. Anton perlahan mendekat. Kenapa, Enam? Aku salah apa? Kamu gak salah, Ton. Tapi aku juga gak kuat. Aku pengen hidup lebih baik. Aku pengen punya masa depan. Jadi kamu ninggalin aku cuma karena aku miskin? Sylvie menatap Anton lama, lalu berkata pelan, aku cuma pengen hidup layak. Anton tak bisa berkata apa-apa. Suaranya serak, hampir pecah. Kita udah berjuang bareng dari nol, Enam. Kamu lupa waktu aku bangun rumah ini sendiri? Waktu kamu sakit aku pinjem uang ke teman cuma buat beli obat. Sylvie memejamkan mata. Aku ingat. Tapi semua itu gak cukup. Malam itu, Sylvie berkemas. 1 koper, 1 tas kecil. Tanpa pelukan, tanpa tangis. Anton hanya berdiri di pintu, menatap punggung yang dulu ia jaga dengan sepenuh cinta kini menjauh, menembus hujan malam. Pintu menutup dengan bunyi keras, dan di saat itulah, dunia Anton seolah runtuh. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar. Sylvie resmi menikah dengan Dika. Anton tak menghadiri apapun, hanya duduk di rumahnya yang kini terasa terlalu besar untuk seorang diri. Ia menghabiskan malam-malamnya dalam diam, menatap foto pernikahan mereka yang kini lusuh di rak kayu. Namun di balik kejatuhan itu, perlahan muncul tekad baru. Anton tahu, hidup harus terus berjalan. Ia tak bisa selamanya terpuruk dalam kenangan. Dalam kesunyian malam, ia menatap kedua tangannya yang kapalan dan berkata dalam hati, kalau pondasi rumah bisa aku bangun dari tanah, maka hidupku juga bisa aku bangun dari luka. Aku akan buktikan, Enam, bahwa aku bukan laki-laki gagal. Dan dari situlah semuanya dimulai. Dari reruntuhan hati dan rumah yang hampir roboh, Anton mulai membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, dirinya sendiri. Hari-hari setelah kepergian Sylvie adalah masa tergelap dalam hidup Anton. Setiap pagi, ia masih terbangun pukul 5, tapi bukan lagi karena semangat bekerja. Lebih karena tubuhnya sudah terbiasa. Ia duduk lama di ujung ranjang, menatap lantai kosong, lalu menatap foto Sylvie yang masih tergantung di dinding. Wajah perempuan itu masih sama, tersenyum di hari pernikahan mereka, memakai kebaya putih sederhana. Tapi senyum itu kini hanya menggores luka di hatinya. Kadang, saat malam tiba, Anton menatap atap rumah yang dulu mereka cat bersama, dan membayangkan suara Sylvie yang cerewet, marah karena catnya menetes ke lantai. Sekarang semua itu tinggal kenangan. Namun Anton bukan tipe laki-laki yang mudah menyerah. Mungkin hatinya remuk, tapi ia tahu, dunia tak akan berhenti hanya karena seseorang meninggalkannya. Suatu siang di proyek tempatnya bekerja, mandornya, Pak Arif, seorang pria paruh baya yang bijak, menghampirinya. Ton, kamu masih kelihatan lesu. Sudah sebulan lebih, Nak. Gak bisa begini terus. Anton menunduk. Saya cuma capek, Pak. Tapi saya kerja kok. Pak Arif menepuk bahunya. Kamu pekerja keras, saya tahu itu. Tapi kamu punya potensi lebih. Gak mungkin selamanya kamu cuma jadi kuli. Kamu pernah bilang pengen belajar jadi mandor, kan? Anton mengangguk pelan. Iya, Pak. Tapi saya gak tahu harus mulai dari mana. Dari sini. Pak Arif memberikan selembar buku catatan dan sebuah penggaris panjang. Belajar hitung bahan. Lihat cara saya bikin laporan tiap sore. Kalau kamu tekun, 2 tahun lagi kamu bisa pegang proyek kecil. Anton memandangi buku itu lama, seolah sedang memegang secercah harapan yang baru. Dan sejak hari itu, ia mulai belajar. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia menyalakan lampu minyak kecil di dapur dan membuka buku. Ia menghitung, mencatat, belajar mengenal istilah yang dulu asing baginya. Volume beton, jumlah bata per meter, kebutuhan pasir per kubik. Kadang ia salah,
Kadang frustrasi, tapi ia tak pernah berhenti. 2 tahun berlalu. Anton kini bukan lagi kuli biasa. Ia sudah jadi mandor di proyek-proyek kecil. Gajinya naik, tabungannya mulai terkumpul. Ia bahkan punya motor bekas hasil jerih payahnya sendiri. Orang-orang di kampung mulai menghormatinya. Anton itu rajin. Ditinggal istri malah makin maju, kata tetangga sering kali. Anton hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Dalam hati, ia tak ingin membalas dengan kata-kata. Cukup dengan bukti. Sementara itu, di tempat lain, Sylvie menikmati hidupnya bersama Dika. Rumah kontrakan mereka besar dan bersih, jauh dari rumah papan dulu. Sylvie punya lemari penuh baju baru, perhiasan emas, dan tas yang dulu cuma bisa ia lihat di etalase. Dika, dengan bisnis properti kecilnya, tampak mampu memenuhi semua itu. Tapi kenyataannya tak seindah yang terlihat. Bisnis Dika naik turun. Kadang uang lancar, tapi sering kali macet karena proyek gagal atau modal tersangkut. Saat Dika sedang kesal, Sylvie sering jadi pelampiasannya, meski tak dengan kekerasan, tapi dengan kata-kata yang menusuk. Kamu pikir uang datang dari langit? Semua minta ini, minta itu. Aku juga capek, Sylvie. Ya kalau kamu kerja lebih pintar, gak akan susah begini. Kerja pintar? Kamu pikir gampang cari proyek sekarang? Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Namun Sylvie masih menenangkan diri dengan pikiran bahwa setidaknya ia hidup lebih layak daripada dulu. Ia menutup mata dari tanda-tanda bahwa rumah tangganya perlahan mulai retak. Suatu pagi, Dika datang dengan wajah bersemangat. Sayang, aku ada kabar bagus. Apa? Tanya Sylvie sambil mengoleskan lipstik di depan cermin. Aku baru beli tanah di kawasan Melati Indah. Aku mau bangun rumah sendiri. Sylvie berbalik, matanya berbinar. Serius? Rumah kita sendiri? Iya. Aku udah kontak orang buat ngurus pembangunan. Bulan depan mulai dibangun. Oh Tuhan, akhirnya Sylvie memeluk Dika erat. Ia membayangkan rumah megah, taman kecil, dan dapur luas, hal-hal yang dulu cuma bisa ia impikan saat bersama Anton. Ia bahkan sempat berpikir dalam hati, lihat, Ton. Hidupku sekarang jauh lebih baik tanpa kamu. Waktu berlalu cepat. Proyek rumah impian itu mulai dikerjakan. Suatu hari, Dika mengajak Sylvie ke lokasi. Ayo, sayang. Lihat, fondasi udah mulai digali. Sylvie mengenakan dress putih dan topi lebar. Mobil mereka berhenti di depan lahan luas di pinggiran kompleks baru. Sylvie turun dari mobil, menatap lahan itu dengan bangga. Di sana ada para pekerja yang sedang mengaduk semen dan memasang besi tulangan. Beberapa mandor sibuk memberi instruksi. Namun matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar. Seorang pria berkulit gelap, mengenakan helm proyek dan rompi oranye, berdiri sambil memeriksa catatan di tangannya. Gerak tubuhnya, caranya berdiri, terlalu dikenal oleh Sylvie. Ia menatap lekat-lekat, berharap matanya salah. Tapi saat pria itu menoleh, jantungnya serasa berhenti. Itu Anton. Anton terlihat lebih gagah sekarang. Kulitnya tetap legam, tapi wajahnya lebih tegas, dan caranya berbicara dengan para pekerja memperlihatkan wibawa yang berbeda. Ia bukan lagi kuli biasa. Sylvie tercekat. Dika menoleh ke arahnya, heran. Kenapa, sayang? Sylvie berusaha tersenyum canggung. Itu, kayaknya aku kenal orang itu. Mereka berjalan mendekat. Anton menoleh dan terpaku sesaat. Senyum samar muncul di wajahnya. Oh, Sylvie. Lama gak ketemu. Suara itu tenang, dewasa, tak lagi getir seperti dulu. Sylvie kaku. Kamu kerja di sini? Anton tersenyum sopan. Iya.
Saya lagi ngecek progres proyek ini. Oh, kamu jadi kuli di sini? Tanya Sylvie spontan dengan nada tinggi, setengah mengejek. Anton hanya mengangguk pelan tanpa membalas. Tapi seorang pria berusia 40-an yang berdiri di samping mereka tiba-tiba menimpali. Pak Anton, bahan pasir udah saya pesankan. Besok pagi datang, ya. Baik, Pak Joko, jawab Anton singkat. Sylvie mematung. Pak Anton? Ia menatap jaket yang dikenakan Anton, ada logo bertuliskan PT Anton Jaya Konstruksi. Dika sempat tercengang, lalu bertanya, jadi kamu ini kontraktornya? Anton tersenyum tenang. Alhamdulillah, iya. Kami yang menangani pembangunan rumah ini. Sylvie nyaris tak bisa menelan ludah. Pandangannya beralih ke papan proyek yang berdiri di ujung lahan. Tertulis jelas di sana. Proyek pembangunan rumah dikerjakan oleh PT Anton Jaya Konstruksi. Wajah Sylvie memerah, bukan karena marah, tapi malu. Ia yang dulu meninggalkan Anton karena dianggap gagal, kini berdiri di depan laki-laki yang dulu ia hina, sementara laki-laki itu justru menjadi pemimpin di proyek rumah impiannya. Anton memandang mereka tanpa dendam. Kalau ada yang mau dikonsultasikan tentang desain atau progres, bisa lewat saya langsung, Pak Dika. Dika berusaha tersenyum kaku. Oke. Siap. Sylvie tak sanggup bicara lagi. Hatinya campur aduk, malu, menyesal, tapi juga gengsi. Ia menarik tangan suaminya. Ayo, kita pulang. Anton menatap punggung Sylvie yang menjauh dengan langkah cepat. Dalam hatinya, ia hanya berkata pelan. Kadang, Tuhan gak perlu menghukum orang lewat kata-kata. Cukup dengan memperlihatkan hasil dari kesabaran. Malamnya, Sylvie duduk di tempat tidur, memikirkan kejadian siang tadi. Wajah Anton terus terbayang. Ia ingat bagaimana dulu ia meninggalkan laki-laki itu tanpa memberi kesempatan, dan kini Anton berdiri tegak sebagai pemimpin proyek besar. Dika memanggilnya dari ruang tamu. Sayang, besok aku mau ke bank dulu. Uang untuk tahap berikutnya harus disetor. Uang dari mana? Tanya Sylvie. Pinjaman. Aku pakai sistem hutang dulu. Gak apa-apa, nanti lunas setelah rumah jadi. Sylvie tertegun. Ada perasaan tidak tenang di dadanya. Tapi ia mencoba menepis. Gak apa-apa. Yang penting rumah itu jadi dulu. Namun ia tak tahu, langkah itu akan menjadi awal dari kehancuran baru dalam hidupnya. Pembangunan rumah Sylvie dan Dika berjalan pesat. Setiap minggu, Dika membawa Sylvie ke lokasi untuk melihat perkembangan. Tiang-tiang mulai berdiri, tembok mulai disusun, dan bentuk rumah mulai tampak jelas. Namun, setiap kali datang, Sylvie selalu merasa janggal. Ia tak pernah bisa benar-benar tenang melihat Anton di sana. Lelaki itu tak lagi tampak lusuh seperti dulu. Pakaiannya rapi, tutur katanya terarah, dan para pekerja sangat menghormatinya. Bahkan ada beberapa kontraktor lain yang datang menghampiri Anton untuk berdiskusi, menandakan posisinya bukan sekadar mandor proyek biasa. Kadang, Sylvie berdiri di pinggir halaman sambil pura-pura menatap bangunan, tapi sebenarnya ia memperhatikan Anton diam-diam. Ada semacam rasa kagum yang tak mau ia akui, bercampur dengan penyesalan yang membuat dadanya sesak. Dika sendiri semakin sibuk. Ia mulai berhutang untuk melanjutkan pembangunan karena biaya ternyata membengkak dari rencana awal. Beberapa kali Anton mencoba menegur dengan sopan, Pak Dika, saya sarankan jangan pakai bahan yang terlalu mahal dulu. Kita bisa efisiensi, nanti finishing baru dimaksimalkan. Tapi Dika menepis, udah, kamu gak usah urus soal uang. Tugasmu cuma bangun, biar saya yang pikirin biaya. Anton mengangguk, walau dalam hati ia tahu, gaya hidup seperti itu tak akan bertahan lama. Suatu hari, ketika pembangunan sudah mencapai tahap pengecatan, Dika dan Sylvie kembali datang. Anton sedang berdiri di depan rumah,
mengamati ke tembok luar. Saat mereka tiba, Sylvie turun dari mobil dengan pakaian mewah, kacamata hitam, dan tas mahal. Beberapa pekerja menoleh, membisikkan sesuatu. Itu yang dulu mantan istrinya Pak Anton, kan? Iya, sekarang datang pakai mobil. Wah, nasib orang beda-beda, ya. Anton mendengar itu, tapi hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ia tak ingin mempermalukan siapapun. Tapi Sylvie tampak berusaha keras menunjukkan dirinya, seolah ingin membuktikan pada dunia bahwa keputusannya dulu adalah yang terbaik. Ia mendekati Anton, tersenyum sinis. Wah, proyeknya cepat juga ya. Kamu kerja bagus juga ternyata. Anton menatapnya, tenang. Alhamdulillah, rezeki gak kemana, enam. Sylvie tertawa kecil. Iya, cuma sayang, masih kerja di lapangan juga ya? Panas, kotor, debu di mana-mana. Anton hanya menjawab pelan, saya senang di sini. Dari sini saya bisa bangun banyak hal. Sylvie menatapnya sesaat. Dalam hatinya, ada sedikit rasa panas yang ia sendiri tak pahami, mungkin karena Anton tak lagi tampak kecil seperti dulu. Ia ingin menyerang lagi, tapi tiba-tiba salah satu orang datang mendekat. Pak Anton, kata seorang pria berjas rapi, terima kasih sudah bantu koordinasi dengan vendor kami. Desain taman sudah disetujui, dan pembayarannya akan kami kirim minggu ini. Anton mengangguk. Baik, terima kasih, Pak Fadil. Pria itu menepuk bahunya, lalu pergi. Sylvie menatap punggung pria itu, kemudian menatap Anton lagi. Vendor? Jadi kamu juga yang atur semua? Anton mengangguk. Iya. Saya pegang keseluruhan proyek, dari struktur sampai finishing. Hening sesaat. Dika tiba-tiba menimpali, ya udah, kalau begitu tolong cepat selesai ya. Saya gak mau molor. Saya udah keluar banyak uang. Anton menatapnya dengan senyum ramah. Saya juga gak mau molor, Pak. Tapi pastikan pembayarannya juga lancar, supaya gak tertunda. Dika mengangguk setengah malas, tapi Sylvie sempat melihat tatapan tegas di mata Anton, tatapan yang dulu tak pernah ia lihat. Tatapan seseorang yang tahu apa yang ia lakukan, dan tahu nilainya sendiri. Sore itu, ketika para pekerja sudah pulang, Sylvie tak sengaja melihat Anton berdiri sendirian di teras rumah. Ia ingin pergi, tapi langkahnya justru mendekat. Ton. Anton menoleh. Iya, Enam. Aku cuma mau bilang, kamu berubah banyak. Anton tersenyum. Mungkin karena hidup maksa aku buat berubah. Sylvie menunduk. Kamu gak dendam ya? Setelah semua yang aku lakuin. Anton menggeleng pelan. Ngapain dendam? Semua yang kamu pilih dulu, mungkin memang jalannya begitu. Aku malah berterima kasih. Berterima kasih. Kalau kamu gak ninggalin aku waktu itu, mungkin aku gak akan punya alasan buat berjuang lebih keras. Jadi ya, terima kasih, Enam. Kata-kata itu menampar Sylvie dalam diam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru membalikkan badan sebelum Anton melihat. Di mobil, Dika bertanya, kamu kenapa? Enggak, jawab Sylvie cepat, menatap keluar jendela. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang tak bisa ia padamkan, penyesalan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rumah itu selesai dibangun 3 bulan kemudian. Indah, besar, dan megah. Sylvie sangat bangga. Ia bahkan mengundang beberapa teman lama untuk melihat. Saat berdiri di depan rumah barunya, ia memegang tangan Dika erat. Lihat, akhirnya aku punya rumah impian juga, katanya bahagia. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seminggu setelah mereka menempati rumah, telepon dari bank datang. Maaf, Pak Dika. Cicilan pinjaman sudah melewati jatuh tempo. Kami harap segera dilunasi. Dika menenangkan,
Nanti saya transfer. Tapi seminggu menjadi 2 minggu, lalu sebulan. Bisnisnya sedang macet, beberapa rekan kabur membawa uang investasi. Hutang menumpuk, bunga membengkak. Sylvie mulai panik. Dik, gimana ini? Kalau gak dibayar, rumah kita bisa disita. Tenang. Aku lagi cari investor baru. Tapi kamu janji ini rumah kita, Dik. Aku ninggalin semua karena aku yakin sama kamu. Dan aku juga gak nyangka semuanya bakal kayak gini. Pertengkaran demi pertengkaran kembali terjadi. Tagihan datang bertubi-tubi, sampai akhirnya bank benar-benar menyita rumah mereka. Hari itu, Sylvie berdiri di depan rumah barunya yang kini kosong, membawa koper di tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melihat papan bertuliskan, properti ini dalam proses penyitaan bank. Dika menunduk, wajahnya penuh lelah. Maaf, Enam. Sylvie tak menjawab. Ia hanya menatap rumah yang dulu ia banggakan, kini bukan miliknya lagi. Mereka pindah ke kontrakan kecil di gang sempit, mirip seperti rumah Anton dulu. Ironis. Dulu Sylvie meninggalkan Anton karena bosan hidup di rumah seperti itu, tapi kini ia kembali ke tempat yang sama, hanya dengan orang yang berbeda. Sylvie menangis setiap malam. Hidupnya berubah drastis. Dika yang dulu lembut kini mulai kasar, emosional, dan sering memukul meja saat marah. Hutang masih menumpuk, dan rumah itu benar-benar hilang. Sementara itu, Anton, kehidupannya justru semakin stabil. Perusahaannya mulai dikenal. Ia sudah menikah lagi dengan Rani, seorang guru TK yang lembut dan penyayang. Rumahnya sederhana tapi hangat. Ia punya kendaraan, beberapa karyawan tetap, dan yang terpenting, ketenangan. Suatu sore, Anton sedang meninjau proyek baru tak jauh dari perumahan tempat Sylvie kini mengontrak. Dari jauh, ia melihat sosok perempuan berdiri di depan warung, membawa kantong belanja plastik, rambutnya kusut, wajahnya sayu. Itu Sylvie. Anton berhenti sejenak, tapi tak mendekat. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil dan berjalan pergi. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Dulu kamu pergi karena ingin hidup lebih tinggi. Tapi Tuhan justru mengajarkan kita lewat arah yang berlawanan, bahwa kebahagiaan itu bukan dari rumah megah, tapi dari hati yang sabar. Sylvie menatap punggung Anton yang menjauh, dan entah kenapa dadanya terasa kosong. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tak keluar. Hanya air mata yang mengalir perlahan di pipinya. Ia sadar, apa yang dulu ia anggap kemenangan, ternyata hanyalah jalan menuju kehancuran. Dan rumah yang dulu ia banggakan, kini hanya menjadi simbol dari dinding yang retak oleh keserakahan, penyesalan, dan cinta yang ia hianati sendiri. Sudah hampir 1 tahun sejak Anton bertemu Sylvie di proyek pembangunan rumah itu. Musim berganti, kehidupan pun berubah arah. Anton kini bukan lagi seorang kuli, melainkan kontraktor muda yang dikenal karena kejujurannya dan hasil kerjanya yang rapi. Ia bekerja sama dengan beberapa pengembang kecil di kota, dan perlahan kehidupannya membaik. Namun di sisi lain kota, kehidupan Sylvie dan Dika justru berbalik arah. Rumah megah yang dulu dibangun dengan penuh kebanggaan kini berdiri setengah mati. Dari luar tampak indah, tapi di dalamnya penuh pertengkaran dan tekanan. Dika mulai sering pulang larut, wajahnya murung. Utang demi utang datang menagih. Bunga pinjaman membengkak. Gaji dan pendapatan dari proyek-proyek kecilnya tak cukup untuk menutup biaya pembangunan rumah yang terlalu mewah itu. Sylvie yang dulu angkuh kini hanya duduk termenung di ruang tamu besar yang kosong, menatap langit-langit tinggi yang dingin. Suatu sore, Dika pulang dengan wajah tegang. "Ada apa?" tanya Sylvie. Dika melempar berkas ke meja. "Bang ngasih waktu cuma 2 minggu. Kalau gak bisa bayar cicilan, rumah ini bakal disita." Sylvie tersentak. "Apa? Kok bisa sampai segitu?"
Ya karena semua tabungan udah habis, Sylvie. Aku udah bilang jangan bangun rumah segede ini, tapi kamu maksa. Harus mewah, harus besar, harus kelihatan kaya. Sylvie bangkit, suaranya meninggi. Kamu juga setuju waktu itu. Kamu yang bilang sanggup. Sanggup waktu bisnis lancar. Sekarang proyekku macet semua. Gak ada uang masuk. Pertengkaran pecah, lagi dan lagi. Piring pecah, kata-kata kasar melayang, dan cinta yang dulu mereka banggakan kini hilang tanpa sisa. Malamnya, Sylvie duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya ada foto lama, foto saat ia dan Anton masih bersama. Ia menangis pelan. Air mata menetes di atas foto yang mulai kusam. Mungkin, aku salah, bisiknya lirih. Aku kira kebahagiaan datang dari uang. Tapi ternyata yang membuat rumah hangat bukan dinding mahal, tapi hati yang tulus. Beberapa minggu kemudian, rumah megah itu resmi disita oleh bank. Sylvie dan Dika harus pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ironisnya, rumah itu jauh lebih kecil dari rumah lama Anton yang dulu Sylvie anggap memalukan. Atapnya rendah, dindingnya lembab, dan kamar mandinya rusak. Tapi itulah yang mampu mereka bayar. Dika semakin jarang di rumah, lebih sering keluar mencari kerja. Sylvie mulai bekerja di warung makan kecil untuk membantu biaya hidup. Setiap kali ia menyendok nasi untuk pelanggan, hatinya teriris oleh kenangan tentang masa lalu yang ia buang hanya karena gengsi. Sementara di sisi lain, Anton duduk di beranda rumah barunya. Sebuah rumah sederhana namun asri, berdiri di atas tanah yang dulu hanya ia impikan. Di dalam rumah itu, terdengar tawa anak kecil dan suara lembut seorang wanita memanggilnya, "Bang, makan malam sudah siap." Wanita itu bernama Rina, seorang janda yang dulu bekerja di warung dekat proyek. Ia mengenal Anton saat Anton masih jatuh, saat ia tidak punya apa-apa. Rina tak menilai dari harta, melainkan dari ketulusan. Dari cara Anton memperlakukan orang lain dengan hormat, dan dari kesabaran yang tak pernah hilang meski hidup menghancurkannya. Anton menatap keluarganya, senyum mengembang di wajahnya yang kini tampak lebih dewasa dan tenang. Di depan rumahnya, berdiri papan bertuliskan, Anton Pratama kontraktor tim bangun rumah. Siapa sangka, tangan yang dulu hanya memanggul semen kini menjadi tangan yang merancang bangunan besar? Suatu pagi, takdir mempertemukan mereka lagi. Anton sedang mengawasi pembangunan rumah klien baru di kawasan perumahan sederhana. Saat ia sedang berbicara dengan mandor, sebuah motor berhenti di depan proyek. Dari atas motor itu turun seorang wanita dengan pakaian lusuh dan wajah letih, Sylvie. Anton sempat tertegun. Sylvie menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Anton. Anton menunduk sopan. Sylvie. Apa kabar? Sylvie menahan tangis. Aku dengar kamu sekarang sukses. Aku gak nyangka. Anton tersenyum kecil. Rezeki orang beda-beda, Enam. Aku cuma berusaha jujur sama kerjaanku. Rumahku disita, ucap Sylvie terbata. Dika, sekarang kerja serabutan. Aku kerja di warung. Hidupku hancur. Anton menatapnya dengan tenang. Semoga kamu tetap kuat. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Sylvie menunduk. Aku dulu sombong, Ton. Aku hina kamu. Aku pikir kamu gak akan jadi apa-apa. Anton terdiam lama. Angin berhembus pelan, membawa aroma debu dari proyek yang sedang berjalan. Akhirnya ia berkata pelan. Dulu kamu memang pergi, tapi mungkin itu bagian dari rencana Tuhan, Enam. Kalau kamu gak ninggalin aku, mungkin aku gak akan belajar untuk berdiri sendiri. Jadi, aku gak dendam. Air mata Sylvie jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap Anton lama-lama, sebelum akhirnya berbalik pergi, menahan tangis di setiap langkah. Anton hanya menatap punggung itu menjauh,
punggung yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, tapi kini hanya menyisakan rasa iba, bukan lagi cinta. Malamnya, Anton duduk di teras rumah bersama Rina dan anak kecil mereka. Rina bertanya lembut, "Tadi aku lihat kamu diam aja, Bang. Kenapa?" Anton menatap bintang di langit. "Cuma ketemu orang dari masa lalu," jawabnya. "Sylvie." Anton tersenyum tipis. "Iya. Dia udah dapat balasannya sendiri. Aku cuma kasihan." Rina menggenggam tangannya. "Yang penting sekarang, kamu punya aku, dan kita punya rumah ini." Anton mengangguk. Ia menatap rumah barunya, tak besar, tapi penuh cinta, penuh tawa, dan penuh kehangatan. "Dulu aku pernah kehilangan rumah, tapi ternyata Tuhan kasih rumah yang lebih indah, bukan karena temboknya kuat, tapi karena di dalamnya ada hati yang setia." Dan malam itu, Anton menatap langit dengan mata yang tenang. Hatinya damai. Ia telah memaafkan segalanya, termasuk luka yang dulu ia bawa bertahun-tahun. Karena pada akhirnya, rumah yang sejati bukanlah yang megah dan tinggi, tapi rumah yang dibangun dengan cinta dan kesetiaan.